Bu Afi, di mana dirimu? Yang lain kelihatan sudah mulai kegiatan. Monggo, siapa dulu? Dengan dulu aja Pak, sebagai coachnya saya sebagai coach.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Temannya nanti mungkin kita singkat ada waktu 30 menit. Nikmat dan yang dari ini ya sekiranya nanti bisa ada solusi mudah. Akhirnya masuk juga. J, Bu In. Siswa saya Bapak. Kak BP suaranya double. Salah satu siswa saya di kelas tapi apa ini perasaan alasan pengen untuk diajak Berarti intinya anak itu sudah mulai bisa sekolah, mulai kelasnya gitu ya Pak. Kelasnya dalam pembelajaran visual. Ada tujuannya. Gimana Bu Afi? Sudah? Tujuan yang masih juga kita obrolkan nanti apa? Sudah, Bu In. tujuannya nanti Bu In, suara saya terdengar tidak? Terdengar. Suara saya terdengar betul. Terdengar, Bu In. Oke. Tempat saya hujan ini. Punya saya mendung. Oh, saya sudah hujan dari tadi. Bismillah. Pak BP, maaf suaranya terdengar dari main 1 jadi room 1. Bu In, berarti yang ini nggak ditutup nggih, yang di Enggak, main room. jangan. Ya, tetap biar di sana aja. Oh, terganggu. Maaf Bu In, aku tadi sebenarnya tadi itu harusnya sudah saya, tapi karena ngantrinya Masya Allah. Iya. Apa ngurus pajak? Sekalian SKJ juga. Oh. Oke, sudah. Aku kok tentang apa ya? Aku kok cek galau. Halo Bu Afi. Di mana dirimu? Kenapa macet? Jenengan Sinyal. juga macet apa ya? Apa sinyal ya Bu In ya? Sinyalnya jenengan kayaknya. Sebentar. Ya kok wajahku tampak besar sekali. Lah kamu mendekat di kamera. Mundurlah. Pakai laptop kan ini? Aku tadi mau buka apa ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita ini sudah direkam? Sudah. bagus sekali Bu itu. Nah, untuk kita menjaga komitmen nanti bagaimana kalau kita Itu aturan Pak BP dulu ya. dari Nah, berarti kita nunggu Pak BP dulu ya. Wes tak chat loh padahal. itu secara Di maksimal ini. Mungkin beliau masih repot. memahaminya Iya. fokusnya juga hilang. Saya Oh, jadi nggak jelas gitu. Kemudian di sini apa yang Sukarni lakukan sejauh itu mengatasi tersebut juga itu saya berusaha ya untuk bisa paham ini. Jadi membaca modul itu yang penting itu saya copy paste karena bacanya kan lebih baik dan buat Pak BP. saya mau berikan di Link 1 bocor, Pak. saya baca yang
saya anggap Kami saya terganggu, fokus. Pak. Terus nanti kalau sudah saya baca semua, aku kan saya ringkas, saya baca ulang. Saya Terus itu ada di saya gelap agak gelap. memahami dari yang saya Ini saya nggak di rumah, Buin. Dan yang di Ini di rumah teman saya. Kalau Soalnya apa laptop saya nggak support kan kemarin habis jatuh itu. Suaranya malah nggak ada. Ayo wes dimulai yuk. Gitu aja. Heeh. kemudian berarti dari tantangannya tuh balik lagi yang Ini kan baru latihan toh. Ini latihan dulu. Iya, ini baru sesi latihan. Nek sing besok itu presentasi. Jadi besok itu kita mengcoaching toh, saling mengcoaching terus teman-teman menilai, mengobservasi kita nek sesuk. Berarti Nah, kita hari ini baru latihan dulu. Ya. Terus besok itu kita praktik juga kayak gini lagi. Betul. Tapi wes mantep gitu. Maksudnya wes apa ya? Ya wes fix gitu. Nah, hari ini kan kita masih bisa berubah-ubah. Oh begitu. Ya ini kan sesi latihan. Jadi yang Oke, ya. saya bisa Saya tak jadi yang apa? Saya koci. Jadi nanti biar Iya. Masalahmu yang anak mogok itu. Iya. Oke. ya Bu, saya setuju dan ikut Bu. Ini ceritanya kita ada di ruangan gitu Bu atau di sekolahan gitu. Atau Iya, bagaimana? di sekolahan. Ya dah. Ini ini saya pura-pura ini ya masuk ke ruangan gitu ya. Iya. Iya Bu. Ya. Katanya bagus Bu. Assalamualaikum Bu In. Kemudian Ayo saya nyapa aku sih aku dune. Oh iya. Iya butuh saya sebentar. Aku cek ini. atau membuat coret-coretan kemudian pada masa berikutnya bisa diterapkan juga. Jadi untuk menginjak modul selanjutnya Februari membuat catatan Terus ya, atau kita mulai. kecil. Permasalahannya adalah Jika dalam arti kita tuh tidak mengerjakan detik bukan. Iya Bu, oke. Nanti saya untuk ya teman-teman seru ya mendengarkan percakapannya. juga saya akan mencoba menerapkan Kita juga akan seru. Oke, siap. Oke, Yang wes penting mulai ya. Bismillah. tanda kutip kemarin ya. Yang penting bukan tanda kutip yang kemarin. F. Apa? F. Kita tuh Oke, baik. Wes dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Afi. Selamat sore Bu In. Ya, baik. Alhamdulillah sehat nggih ini. Alhamdulillah Bu In, sedikit batuk dan pusing ini Bu In. Oke, sedikit batuk dan pusing semoga tidak menghalangi pertemuan kita hari ini. Oke, baik Bu Afi, kita tidak punya banyak waktu nggih. Nanti kita cuma ngobrol aja tapi juga nggak lama-lama sekitar 20 sampai 25 menitan lah nggih. Ya, Untuk pertemuan kita kali ini kira-kira jenengan apa? Apa? Bagaimana Bu In? Saya bingung antara suara jenengan dan Ya iya Pak. Lah Pak BP wis tak WA juga nggak dengar, tak teleponnya dulu ya, tak teleponnya dulu ya. Kemudian kita fokus Terus tak WA di grup juga Jane. untuk memotivasi diri. Iya, Assalamualaikum Bu. Pak. Ngapunten Salam. satu suara jenengan bocor, jadi kami terganggu. Ada tiap-tiap Bersatu Bu ya. Nggih, bersatu Pak. itu ya Bu. Terima kasih Bu. Sekarang tuh. Tuh. Apa menang? Oh, saya mute kan, jadi saya nggak dengar seluruh kelompok. Hanya kelompok yang saya
Ini ini satu ya, Bu Iin. Sekarang masih terdengar toh? Kalau saya lihatkan jempol ini, apakah masih terdengar? Bu Afi, halo. Halo Bu In. Oke, alhamdulillah sudah jernih ya suara kita. Alhamdulillah. Ya, baik, kita ulangi lagi. Oke. Selamat sore Bu Afi. Selamat sore Bu In. Alhamdulillah sehat nggih Bu Afi? Alhamdulillah sehat Bu In. Oke, baik. Bu Afi, ini mumpung kita ketemu nggih, katanya jenengan ini mau di coaching gitu ya untuk menetapkan tujuannya. Kira-kira yang mau jenengan tuju untuk pertemuan coaching kita ini apa? Tujuan saya untuk pertemuannya adalah meningkatkan minat sekolah anak didik saya Bu In. Karena apa namanya, Oke. semangat untuk dia bersekolah itu mulai turun gitu. Jadi saya Oke. ada beberapa hal strategi apa supaya anak ini mau mood lagi masuk sekolah begitu. Oke, baik. Berarti anu nggih, jenengan bertujuan untuk mengatasi minat sekolah anak karena semangatnya itu turun, terus kira-kira gimana sih gitu ya cara mengatasinya? Betul sekali, karena Betul, sudah betul. berbagai apa namanya upaya itu sudah saya lakukan. Oh iya iya. Kira-kira menurut Bu Wafi ya, menurut Bu Wafi, kenapa sih kok mereka itu semangatnya menurun? Itu karena apa? Nah, sebenarnya ini tuh berkaitan dengan keluarganya juga Bu In. Jadi di awal dia masuk ini kan masih baru murid baru. Nah, anak ini di awal itu ini kan kita sudah masuk bulan kedua. Jadi 1,5 bulan itu anak itu sangat semangat sekali, happy dan bahagia begitu. Iya. Tiba-tiba pas waktu ada apa namanya sejak adanya lomba antara kolaborasi orang tua dengan anak, tiba-tiba moodnya dia tuh berkurang. Nah, pada saat itu kan ada acara apa ya Bu, seperti fashion show seperti itu. Ya. Nah, anak ini tuh tiba-tiba mogok. Terus saya tanya, kenapa kamu mogok? Saya tanya begitu. Ternyata saya kangen dengan ibu saya. Gitu. Oh, begitu. Ya, karena memang selama ini tinggalnya bersama Bude dan ibunya itu ada di luar negeri, begitu kan. Oh, Jadi begitu. Ya, ya. mungkin dia iri dengan teman-temannya yang setiap hari diantar oleh ibunya, ditunggu ibunya, kemudian fashion show bersama ibunya, tapi dia ternyata sama Bude seperti itu. Oh, begitu. Jadi ini murid baru, nggih, murid baru yang lagi semangat-semangatnya sekolah gitu ya. Tiba-tiba semangatnya itu turun, kemudian terus jadi nggak minat gitu ya sekolah. Itu karena nggih muncul ketika itu ya, waktu ada lomba itu fashion show itu ya. Iya, Ya, betul baik-baik. sekali. Nggih. Nah, ketika itu apa yang Bu Wafi lakukan? Pada saat itu saya sudah mencoba untuk membujuk Bu In. Jadi saya bujuknya ya seperti dengan lembut sekali ya. Saya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya kangen sama ibu begitu. Terus oh nggak apa-apa, kangen itu boleh. Tapi kan
ibumu sedang bekerja. Saya bilang begitu. Di sini bisa kok Bu Afi jadi ibu kamu, Bu Ambar bisa jadi ibu kamu, dan guru yang lain juga bisa jadi ibu kamu. Kita semua sayang begitu. Ternyata anak ini tidak mempan Bu In, saya bilang begitu. Ternyata Gitu. tambah tantrum, dia tiba-tiba mengamuk dan Oke. saya tidak mau ini. Aduh, bagaimana ini? Saya Oke. Menurut Bu Afi, nggih. Ya, menurut Bu Afi, kriteria anak itu kembali bersemangat, kemudian mau mengikuti kegiatan atau dan sebagainya, intinya minatnya itu kembali itu menurut Bu Afi itu seperti apa sih? Kayak gimana gitu? oh ya, kemarin tuh saya coba ini Bu In. Sudah, yuk kita VC ibu ya, begitu kan saya bilang. Nah, pas VC itu saat itu pas sekali ibunya sedang longgar, maksudnya di sana tidak ada kegiatan, begitu, maksudnya belum masuk kerja, jadi kan bisa mengangkat telepon saya, begitu. Oh, ya. Dikasih semangat sama ibunya, nggak apa-apa, Dek Eliza, ayo sekolah. Gitu. Nanti kan di video sama Bu Guru, terus Mama bisa lihat dari sini, begitu. Semangat Dek Eliza, itu sudah tersenyum lagi, terus mau sekolah dan ikut kegiatan, begitu. Itu cuma 1 hari. Loh, besoknya itu sudah tidak mau masuk sekolah lagi, Bu In. Aduh, masa saya setiap hari harus telepon kan sementara jam sini dengan jam sana kan juga berbeda, begitu. Iya, itu berarti menurut Bu Afi itu anak itu akan semangat kembali semangat itu apabila ada sapaan dari ibunya seperti itu, nggih. Betul Di sekali. antaranya seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya nih, seperti yang Bu Afi juga katakan, masa sih saya mau telepon terus gitu ya, setiap pagi mau telepon ibunya terus, kan juga gimana kondisinya kan juga tidak setiap hari bisa gitu ya. Menurut Bu Afi, kira-kira apa lagi yang akan Bu Afi lakukan gitu? Pada akhirnya singkat cerita Ibu, itu pada akhirnya anak itu selama kurang lebih 10 hari tidak masuk sekolah. Jadi memang benar-benar tidak mau sama sekali. Sama sekali tidak mau. Pada akhirnya itu setiap kali ada kegiatan di sekolah itu saya mengantar bukunya, terus kemudian mengantar mulai dari plastisin, kertas lipat, terus cat untuk fingerpainting, lembar kerja dan sebagainya. Itu saya setiap hari antar ke rumah Bu In, setiap hari. Terus setiap pagi itu saya harus nyamperin rumah, Eliza sudah mandi belum? Tidak mau sekolah. Iya. Oke, anaknya menolak ya, masih belum semangat juga. Lalu Bu Afi, ya baik. Untuk jangka panjangnya, kira-kira Bu Afi untuk mengatasi itu ya, itu menurut Bu Afi itu sudah teratasi belum sih dengan Bu Afi mengantarkan bukunya, kemudian mengunjunginya, gitu, seperti itu sudah teratasi belum? Menurut Bu Afi? Atau harusnya bagaimana gitu? Belum Bu In. Nyatanya meskipun saya sapa setiap pagi dan saya antar kegiatan itu di rumahnya, ya nihil. Akhirnya anak itu terlalu nyaman di rumah dan dia namanya baru kan, mulai dari kemandirian itu kan harusnya terlatih, nyatanya dia malah menjadi anak yang manja, kemudian ya sama sekali tidak mau mengerjakan apapun seperti itu. Jadi saya rasa strategi saya ini tidak bisa untuk jangka panjang. Iya, baik. Kalau Bu Afi amati kembali ya, baiknya itu kalau untuk anak seperti ini ya, untuk anak yang tantrum, kemudian yang dia itu minat sekolahnya itu enggak ada, terus turun, itu Bu Afi sudah melakukan apa saja selain yang tadi, selain yang mengantarkan bukunya, kemudian menelpon ibunya. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu? Anak itu selain dari tadi ya kan pemicunya ketika lomba tadi ya. Nah, kira-kira ada faktor X yang lain enggak? Apa gitu menurut Bu Afi? Ada Bu.
ternyata kemarin itu setelah saya amati ada beberapa temannya itu setiap kali itu bercerita tentang kesehariannya dia dengan ibunya. Jadi, oh ibuku lo begini, aku lo setiap hari dimarahi sama mamaku. Setiap kali itu dia bercerita seperti itu teman-temannya. Kemudian ada satu siswa itu sebenarnya tidak sekelas sama dia, tapi dia TKB. Dia itu anaknya sedikit apa ya Bu In? Seperti orang tua. Kalau ngomong tuh kayak orang tua gitu loh, mendewasai gitu loh. Dewasa gitu Ya, ya. dewasa itu dia ada pembicaraan begini ternyata. Eliza, aku tidak pernah melihat ibumu. Begitu. Kemana Iya. ibumu? Nah, itu. Terus anak ini saya bilang, harusnya yang bekerja itu ayah loh, Za. Itu dia Oh, bilang begitu. begitu. Oh, Padahal akhirnya saya ketemu. nggih, nggih. Oh, begitu ya. Kemudian Bu Wafi ketika mendengar itu apa yang Bu Wafi lakukan? Pada akhirnya saya punya rencana begini Bu In. Saya ajak teman-temannya satu kelas bersama ibu guru yang lain itu datang ke rumahnya, apa namanya, ngajak dia lah untuk sekolah bermain di sana. Ya, jadi padatnya RPPH saya itu selama sudah saya susun itu akhirnya, wes ini nggak usah dulu ini, karena apa namanya ini juga penting anak ini soalnya ibaratnya mentalnya dia sudah down itu tadi kan. Jadi saya mainlah berkunjung bersama teman-temannya satu sekolahan gitu ke rumahnya dia itu cuman membujuk dia, halo Eliza, ayo sekolah seperti itu. Ya, seperti itu lakuin. Iya, berarti menurut Bu Wafi itu ya penyebabnya tadi ya karena dia mendengar dari temannya, pertanyaan dari temannya sehingga membuat dia itu juga bertanya-tanya begitu ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kemudian Bu Wafi ada nggak kira-kira Bu Wafi melakukan strategi yang lain selain tadi? Mungkin berkolaborasi dengan guru yang lain, kepala sekolah, atau mungkin dengan keluarga di rumah, atau bagaimana? Ya, pada akhirnya untuk mengatasi masalah itu tentunya kolaborasi saya dengan kepala sekolah saya dan walinya Bu. Jadi saya kolaborasi sama budenya itu. Jadi setiap pagi itu saya selalu bilang ke budenya, Bude pokoknya setiap pagi itu Bude harus kasih semangat untuk Eliza, untuk ya sekedar motivasi kepada Eliza aja supaya dia mau masuk sekolah lagi. Saya bilang begitu. Terus kemudian setiap kali apa namanya mau pulang itu saya selalu mengingatkan anak si ini yang pemikirannya yang dewasa tadi Bu. Saya selalu mengingatkan, nanti besok kalau Eliza masuk sekolah, kamu jangan membahas ibunya lagi ya. Kamu jangan tanya ibunya kerja kemana gitu. Saya selalu begitu. Oh iya Bu, maaf ya gitu. Iya. Berarti Bu Wafi sudah melakukan kolaborasi dengan keluarganya Mbak Eliza ini ya. Kemudian juga kolaborasi dengan guru dan kepala sekolah jenengan, kemudian juga dengan teman-temannya, mengondisikan teman-temannya gitu ya. Nah, menurut Bu Wafi, kalau sampai saat ini Bu Wafi sudah melakukan strategi-strategi itu ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10, jenengan ini sudah berada di skala berapa Bu Wafi? Karena ini emang apa namanya Bu, ini sudah mulai ada apa namanya voice note dari Eliza setiap paginya itu ada voice note. Assalamualaikum Bu Wafi, hari ini Eliza masuk ya, gitu kan. Terus begitu. Terus walaupun dia masuknya ini Bu agak siang sekali. Biasanya jam 7:30 sudah sampai, ini ada jam 8 lebih baru nyampe. Itu saya pikir skala saya ini sudah ada di 8,5 lah. 8,5. Dari skala berapa yang tadi awalnya itu? Yang awalnya menurut saya itu dari 5. Kurang mungkin. Sudah ke 8,5 ya sekarang? Sudah 8,5.
Baik. akan menjadi 100 ketika dia sudah mau berangkat sendiri. Oh, begitu. Berarti ya baik. Supaya dia dapat 100, dapat 10 lah ya. Kan tadi 1 sampai 10 skalanya. Oh iya. Supaya anaknya dapat 10, itu kira-kira Bu Afi mau ngapain lagi nih? Apa ya Bu In? Terkadang itu yang namanya TK, anak TK itu satu mogok, satu semangat. Nanti yang ini masuk, yang ini dikendorin lagi. Mungkin saya harus apa ya Bu In? Apa namanya? Pembelajaran saya mungkin harus menarik, tidak Oke. monoton seperti itu. Cuman terkadang untuk mengembalikan mood anak itu saya juga sedikit kesusahan Bu In apabila mereka kangen dengan orang tua seperti itu. Sedikit agak bingung juga mengatasi hal-hal yang seperti ini begitu. Oke. Baik Bu Afi. Menurut Bu Afi ya, supaya dapat 10 tadi itu pembelajarannya dibuat menarik lagi gitu ya. Mungkin sekarang sudah menarik tapi masih kurang menarik untuk anak tersebut. Kemudian juga menjaga mood anak begitu ya. Iya betul. Oke. Menjaga Baik. itu yang Iya, menjaga mood anak. agak Baik. susah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menarik tadi dan membuat mood anak itu kembali, apa yang akan Bu Afi lakukan dalam waktu dekat ini? Kapan kira-kira? Untuk jaga mood itu saya rasa saya juga perlu kolaborasi dengan orang tua Bu In. Baik. Karena sekarang itu ternyata orang tua itu berpikirnya di TK itu harus pandai baca, tulis, berhitung. Nah, terkadang anak itu mogok itu juga karena dari rumah. Kalau dari rumahnya sudah mogok, kita di sekolah itu sebagai gurunya ya kewalahan juga karena dia di rumah sudah dituntut untuk membaca, menulis, pegang pensil, kemudian menulis yang rapi begini-begini begitu. Ketika sampai di rumah itu kebanyakan itu mereka sudah malas untuk ngapa-ngapain, itu sudah sangat-sangat malas karena moodnya sudah tidak baik itu tadi. Terkadang yang saya lakukan itu mengajak mereka senam. Kemudian lebih ke kegiatan yang melibatkan fisik motorik. Seperti itu. Oke, baik. Oke, Bu Afi, dari percakapan kita menarik sekali ya hari ini, temanya mogok, anak yang mogok. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Afi dapatkan? Yang saya dapatkan untuk percakapan kita hari ini, saya harus menjaga mood anak juga, kemudian memperbaiki mood, terus kemudian harus menjadi guru yang bisa memposisikan diri saya juga sebagai ibu di situ. Jadi kemudian menyusun strategi ataupun membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menarik. Baik, ya. Menjaga mood anak, menjadi seorang ibu bagi anak di sekolahan, kemudian membuat pembelajaran yang menarik. Baik, saya tunggu ya kabarnya. Kapan nih kita kira-kira kita bisa ketemu lagi? Kapan ya Bu In ya? Ada nggak sih kita bisa ketemu tatap muka begitu, kita ngobrol seperti ini? Bisa. Kita kondisikan saja. 1 minggu dari sekarang mungkin, nggih? Baik. Terima kasih waktunya Bu Afi. Sukses terus untuk kegiatannya di sekolahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Dah, gantian dirimu. Kamu ketawa sama siapa?
sama teman. Belakang saya itu ada yang sakit, Bu In. Oh iya tahu nakal. Oh, berarti ini sekarang ganti saya, Bu In. Iya dong. Kamu jadi coaching, aku jadi coachinya. Ya kira-kira begitulah. Saya kayak berasa kayak sama Pak siapa namanya? Apa? Pak PP saya itu siapa? Pak Muklis. Kamu klis. Emang yang ngono kuwi. Ya kan memang ngono-ngono kuwi Tan. Yang dilakukan PP. Ceritakan masalahmu, cari Ya. solusinya sendiri. Iya. Saya cuma dengerin aja. Baik. Bentar, saya siap-siap dulu, Bu In. Oke. Bu In, nanti sampai berapa jam, Bu In? Kita tadi mulainya jam aduh lali aku guys. Tak delok aku telepon Pak Budi jam piro ya? 21 menit yang lalu. Berarti sekitaran setengah 3 kita ya. Oh, Kan 30 menit. Nah, waktunya kan 30 menit. Setengah 3-an, guys. Yuk, mulai. Yuk. Masih ingat masalahku? Enggak. Piye sih? Apa ya, Bu In? Masalahku. Ya wis tanyakan, kamu kan coaching toh. Oh iya. Coaching. Dengarkan. Baik. Assalamualaikum, Bu In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afi. Iya, selamat sore, Bu In. Bagaimana Selamat kabarnya sore. hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, walaupun diterjang cuaca yang cukup ekstrim karena panas kemudian hujan secara tiba-tiba, Betul. ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, nggak, Bu In? Amin. Baik, Bu In, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada hari ini. Tujuan coaching sesi pada hari ini, apa yang ingin Bu In capai? Saya ingin memecahkan masalah saya tentang pembagian waktu jadwal kegiatan saya, Bu Afi. Sama. Kayaknya itu yang lebih relevan deh. Saya oh iya. Iya, Bu In, memang di tengah padatnya dunia kita, memang ya pembagian waktu itu sangat perlu diperhatikan untuk kita ya, Bu In. Baik, sekarang coba jelaskan secara singkat, Bu In, kenapa kok Ibu In sepertinya di pembagian waktu ini sangat Ya, Bu Afi, nggak ada suaranya. relevan untuk kita bahas pada. Oh, tidak ada suara. Sudah kembali. Tadi nggak ada suaranya. Oh iya. Ceritakan secara singkat, Bu In, kenapa pembagian. Bu Afi nggak ada suaranya. Bu Afi. Halo, Bu In, apakah terdengar? Halo. Tidak dengar tadi. Ya Allah, kenapa Beneran ya? nggak dengar? Nah, baik. Ya, Sudah ini dengar? kembali lagi, ulangi lagi, sampun. Ceritakan secara singkat, Bu In, kenapa pembagian waktu menurut Bu In ini sangat relevan untuk kita bahas pada hari ini. Iya, begini Bu, saya merasa kesulitan ya dalam pembagian waktu kegiatan saya karena aktivitas saya yang banyak
yang kebetulan juga diamanai sebagai kepala sekolah, jadinya itu kegiatan di luar itu kayaknya tuh banyak banget dan saling bertubrukan seperti itu Bu Afi. Ya, saya sangat saya sangat memahami, pasti kita sebenarnya kegiatan yang banyak itu, apalagi ditambah kita dengan ikut seperti ini, memang terkadang jadwal kita menjadi rancu ya Bu In. Apakah ada jadwal secara tiba-tiba itu mendadak dan itu terjadi secara bersamaan? Iya, pernah Bu Afi, dan itu kayaknya kalau dianggap sering itu juga sering. Karena kan kemarin ya, apalagi waktu Agustus itu ya. Agustus itu kan juga sebenarnya acara-acara kegiatan nasional seperti peringatan HUT RI, kemudian acara sekolah, acara lingkup kecamatan, lingkup kabupaten itu kan sebenarnya intinya sama acaranya, tapi ya itu dalam pelaksanaan itu seringnya itu bertubrukan satu sama lain seperti itu. Adakah Bu In mungkin pada waktu-waktu seperti itu ketika jadwal itu bertubrukan begitu, adakah usaha yang sudah Bu In lakukan supaya Bu In bisa maksimal di beberapa komunitas tersebut? Iya Bu Afi, jadi ketika itu terjadi ya saya itu mengatasinya dengan ini. Saya lihat dulu prioritasnya ya, jadi kepentingannya, kebutuhannya, apakah itu segera dan memang ditunggu ya, masih ada tenggat waktu seperti itu, atau memang itu nanti masih bisa ditunda gitu ya maksudnya. Tapi kadang-kala itu memang gimana ya, zaman teknologi sekarang itu kan maunya serba instan gitu ya, serba cepat. Di sana maunya harus ini jam segini, harus yang di sebelah kanan juga harus begini dan begitu seperti itu. Jadi kadang saya itu kayak enggak maksimal gitu loh, di sebelah kiri juga enggak maksimal, sebelah kanan juga enggak maksimal. Jadinya ya cuman setengah-setengah, cuman sekadar ya udahlah, yang penting isi aja gitu. Tapi saya tidak hadir penuh pada agenda-agenda itu. Jadi apa ya, enggak ada mindfulness-nya gitu loh. Kadang eman juga ketika sudah agak longgar gitu ya, enggak kan kayak sayang gitu. Aduh, kenapa itu kemarin itu tak nomor 2 kan gitu dan sebagainya. Seperti itu Bu Afi. Ya, saya paham dengan apa yang Ibu In rasakan. Sebenarnya untuk pembagian waktu ini sama seperti itu Bu In. Semuanya bertubrukan seperti itu dan mendadak ya, dan kita tidak bisa menghindari karena mungkin di sini kita punya di A kita juga punya tanggung jawab, di B kita juga punya tanggung jawab, di C juga kita punya tanggung jawab. Saya setuju dengan jenengan menetapkan skala prioritas yang mana, walaupun semuanya ingin diprioritaskan. Betul. Jadi untuk menjadikan jenengan bisa hadir sepenuhnya dalam satu kelompok itu atau satu komunitas saja seperti itu, apa usaha yang sudah Bu In lakukan? Ya, biasanya ya itu saya ya gimana ya, pengennya itu semua juga jalan bareng gitu, semuanya bisa diatasi gitu. Tapi kalau saya pengen hadir sepenuhnya di salah satunya ya, berarti saya harus mengorbankan yang lain, dan saya pernah melakukan itu. Tapi itu tadi nanti balik lagi bahwa ketika tahu gitu ya, wah jadokno sing kae gitu ya, yang itu tidak saya korbankan gitu ya. Tapi kembali lagi juga sih, saya ditimbang prioritasnya tadi juga seperti itu. Baik, cukup tertarik ketika Bu In mengatakan bahwa saya harus mengorbankan satu gitu. Memang semua itu tidak bisa kita jalankan dengan mulus ya Bu In. Pasti ada
hal yang perlu kita korbankan untuk kita mencapai sebuah tujuan. Tetapi bagaimana mengatasi rasa menyesalnya Bu In itu tadi? Karena saya rasa pasti rasa menyesal itu sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, kemudian wah kenapa saya harus ini, kenapa harus Iya. seperti itu. Halo. Bu Afi suaranya putus-putus. Bu In terdengar suara saya? Oh iya, Putus-putus, Bu. soalnya ini tadi apa tiba-tiba hilang. Baik, Iya, jangan putus-putus suaranya. saya Diulangi ulangi lagi ya. terakhir apa? Yap. SMP 14.4. 1445. Tadi saya sampai mana Bu In? Apa ya, bagaimana apa gitu tadi? Oh ya, menurut Bu In langkah apa yang akan Bu In lakukan supaya pembagian waktu ataupun jadwal Bu In ini tidak bertabrakan? Tadi kayaknya enggak itu deh. Tadi kayaknya tentang ini deh. Mengatasi apa? Merasa menyesal ketika mengorbankan Oh ya tadi. iya. Yang mana dulu ini? Tadi pertanyaannya tadi lupa saya Bu In. Ya, kita yang pertama dulu aja Bu In. Yang bagaimana cara Bu In untuk mengatasi rasa menyesalnya Bu In? Iya. Saya berusaha untuk tidak apa ya, tidak mengorbankannya sih ya. Cuman ya itu tadi, kalau yang namanya tugas sudah didok dari atas dengan waktu yang sama, dengan permintaan yang berbeda, maksudnya ya waktunya itu loh yang bersamaan itu yang membuat kadang itu ya itu tadi bingung ini yang mana dulu yang mau di handle gitu ya, yang mana dulu yang mau diambil gitu. Kalau misalnya kayak gitu terus saya korbankan yang lain, terus nanti misalnya saya di kemudian hari saya ada penyesalan kayak gitu ya, ya sudah ya memang ya sudah memang nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya itu akan terjadi lagi, nah nanti saya berusaha untuk tidak akan seperti itu lagi. Mungkin dengan cara saya bisa meminta bantuan teman mungkin ya untuk menghandle yang mana yang pada tugas itu yang tidak harus saya yang menanganinya gitu. Jadi misalnya ada utusan rapat atau apa gitu di saat yang bersamaan, nanti saya mungkin bisa minta tolong kepada teman untuk menghandle pertemuan satunya, kemudian saya di pertemuan yang berbareng nanti yang mana yang persentase dibutuhkannya itu saya lebih besar di situ, maka saya akan datang ke situ. Jadi yang sebelahnya itu juga tidak akan terlewatkan seperti itu. Biar saya nggak nyesel lagi gitu maksudnya. Iya, jadi pada intinya semuanya itu kita harus menetapkan skala prioritas dan bagaimana kehadiran kita dalam suatu komunitas itu apakah di situ sangat diperlukan atau tidak. Paling tidak ya diperlukan, tetapi apakah sangat penting atau tidaknya begitu ya Bu In pada intinya. Betul. Seperti ini ya. Oke, Bu In terdengar suara saya? Ya. Oh ya. Lalu Bu In, menurut Bu In supaya apa namanya di kemudian hari misalkan ada kegiatan yang benar-benar Bu In tidak bisa lakukan begitu. Maksudnya tidak. Halo Bu. Halo.
Pasti tadi Putus. Iya, ada suaranya. iya soalnya ini reconnect tadi. Baik, saya ulangi ya Bu In. Baik. Saya setuju dengan Bu In tadi, tapi untuk langkah ke depannya Bu In, untuk langkah ke depannya apa yang akan Bu In lakukan supaya pembagian waktu ini atau jadwal Bu In bisa maksimal, dalam artian meskipun bertabrakan, tetapi Bu In masih bisa on di yang Ibu In skala prioritaskan. Oke, ya. Mungkin langkah yang akan saya ambil ya itu tadi ya Bu, menyusun skala prioritasnya dulu. Kemudian kalau misalnya masih bisa diwakilkan, saya wakilkan berkolaborasi dengan teman, saya mintai tolong seperti itu. Dan mungkin saya perlu nggak ya memberi masukan kepada yang memberi tugas mungkin ya. Kalau ada tugas tuh ya jangan numpuk-numpuk gitu. Oh iya. Tapi juga ya nggak tahu juga ya, kan hanya sekedar masukan. Terus tapi entah ya, uang itu juga hubungannya dengan orang dinas ya, kita kan juga apa Oh sih iya gitu. benar. Cuman ya pokoknya saya sampaikan kalau masalah tindak lanjutnya bagaimana ya pasrah aja. Cuman semoga nanti waktu di kemudian hari saya tidak akan menemui kasus yang seperti itu lagi. Saya berusaha untuk benar-benar membuat urutan kepentingan mana yang mau saya dahulukan supaya tidak ada yang saya korbankan seperti itu. Ya, luar biasa Bu In pertemuan kita hari ini ya Bu In. Pada intinya kita harus saling kolaborasi dengan teman sejawat kita ya Bu In. Jadi untuk pertemuan kita hari ini apa yang kita dapatkan Bu In? Saya agak tercerahkan ya Bu Afi ya untuk tadi mengatasi rasa penyesalan saya apabila ada datang kedua agenda yang bertubrukan gitu ya. Itu nanti kalau misalnya memang masih bisa dihandle oleh orang lain ya nanti saya akan wakilkan kepada teman saya. Jadi semuanya dapat gitulah ya. Nanti tidak akan ada rasa penyesalan gitu di hati saya. Kemudian saya juga mendapatkan insight ya bahwa membuat urutan skala prioritas tadi. Kemudian juga mungkin juga saya nanti akan ini tadi ya membuat masukan kepada atasan gitu ya. Kalau misalnya hanya sekadar masukan ya namanya saran dan kritik itu kan juga bisa disampaikan. Seperti itu, Bu Afi, kurang lebihnya. Ya, terima kasih Bu In. Memang benar. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kegiatan kita yang padat, kemudian apa yang kita ikuti bersama ini, saya rasa ya memang kita sendiri yang menyengaja dan sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah memang sudah jalannya kita ya Bu In pada intinya, dan kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu tidak tidur. Jadi saya rasa meskipun terkadang kita punya rasa penyesalan, tetapi ya memang jalannya kita ya seperti ini dan ternyata sampai sekarang pun Bu In masih bisa happy walaupun sedikit capek masih tetap happy melakukan semua kegiatan padatnya Bu In. Kita cukup bersyukur ya Bu In, kita masih Sanjalalah itu Tuhan itu tahu kok kesibukannya kita. Terima kasih Bu In. Kira-kira kapan ya Bu In kita bisa bertemu lagi dan membahas perkembangan untuk masalah jenengan yang ini? Mungkin waktu loka ya nanti Bu, kita ngobrol nanti. Boleh. Boleh. Dari skala prioritasnya Bu In nih, dari
namanya yang Bu In tetapkan untuk rencana-rencana itu kira-kira nanti ada di nomor berapa nih Bu In? Dari 1 sampai Bu, suara jenengan hilang. macet iki mesti iki. Iya, macet. Ngelek. Ulangi dari awal. Berdasarkan apa namanya yang Bu In sudah rencanakan, kira-kira nanti persentase keberhasilannya nanti di skala berapa nih dari 1 sampai 10? Setelah jenengan coaching ini mungkin nanti saya bisa mencapai 8 lah. Ya. 8. Udah baik kayaknya 8. Karena memang di tengah kepadatannya kita, Bu. Iya, betul. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang sudah kita emban ya, Bu In, tanggung jawab yang kita emban, kita bisa melaksanakan semuanya. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sehat seperti ini ya, Bu In. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 25 menit. Terus kita ngapain, Bu In? Curhat aja ya? Refleksi kita dulu aja lah. Oh iya, wes. Apa wi jenenge lembar refleksi nih kan loh. Gimana Bu In, ya Allah? Lembar refleksi diri latihan coaching. Yuk kita jawab. Jenengan wis punya Sudah. Oh ini ya yang apa yang sudah berjalan? Apa yang sudah berjalan baik sama percakapan? Apa kira-kira? Dirimu menilai diriku menilai dirimu aja. Saling menilai kita. Kan nanti kalau ini refleksi diri kan kita sendiri yang refleksi, maksudnya kita merefleksi diri kita sendiri. Tapi kan masukan dari teman kita juga. Berarti kita merefleksi diri kita sendiri, Bu. Itu. Oh iya. Tapi menurutku aku butuh observasimu gitu loh. Pas aku nggak jadi coaching ya apa, pas dirimu jadi coaching ya apa ngono loh. Tuh kan ada di bawahnya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Iya. Iya, Bu In, ada. Betul. Gimana? Kita langsung ngerjain gitu. Saya tak klik lah. Langsung otomatis ternyata. Astagfirullahaladzim. Duh. Bu ini kok keluar? Enak lagi nggak tangan? Keluar.
Bu In kok keluar? Sudah selesai. Sinyal saya hilang. Catering HP, ganti wifi lagi, ganti HP lagi. Aduh ya Allah, ya Allah. Maafkan. Kok tiba-tiba keluar? Saya kira. Sinyalku hilang. Ini loh Bu, Bu Afi, yang di atas kan refleksi diri, yang bawah kan umpan balik dari Koci. Oh iya betul. Ini gimana kita kerjain sekarang dan sekalian di sini atau Karena nanti saya hasilnya kan kirim? masih ada waktu 20 menit. Kita Ya kan udah. sampai 14.45. Oh. Jadi 20 menitan lumayan. Gitu. Oke, umpan balik. Nah, umpan balik untukku apa? Apa ya Bu In? Apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Kamu tadi kan tak coaching. Apa yang kamu rasain? Saya lebih lega. Oh, lebih lega. Asik. Sukses berarti coachingku. Se. Koci. Kok bisa tak ketik sih? Se. Ini ada pertanyaan pemantiknya tidak? Itu, nek pemantik untuk diri sendiri yang atas itu. Apa itu refleksi diri tapi tulisannya refleksi diri kalau yang atas. Inilah Apa cuman aja? apa yang Anda rasakan saat di coaching itu tok. Oh, cuman itu toh. Saya Apa sih pertanyaan pemantik yang atas itu kita juga saling menanyakan aja. Gak apa-apa. boleh. Kok gini? Jadi dirimu menilai diriku menilai dirimu. Yang pertama yang kamu rasakan saat di coaching adalah kok gak Saya tak ketik yo. Wordku kok macet yo. Tak tulis salah sih. Merasa lebih lega. Terus apa maneh? aduh Ki macet. Udah. Saya jauh merasa lebih lega. Begitu. Dan apa ya Bu In? Merasa lebih menemukan ide gitu loh. Menemukan ide. Apa itu idenya? Idenya tuh ya strategi tadi. Saya ternyata pada akhirnya saya juga harus menjadi ibu di sekolah. Oke, strategi untuk mengatasi mood anak tadi ya. Ya, saya menemukan cara untuk mengatasi mood anak, menjaga mood anak, seperti Terus itu. apa lagi? Apalagi ya Bu In? Apa lagi? Kayaknya sudah Bu In. Sudah. Ya. Terus. Aku tak ketik aja lah, wong ini bukan laptopku. Iya, nanti ketik. Terus yang kedua, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Menurutmu? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama Percakapan. Percakapan kita hari ini cukup Bu In berjalan baik karena berkesinambungan begitu loh. Jadi Bu In juga mengerti apa yang saya alami. Kemudian Bu In juga menanggapinya itu enak gitu loh Bu In. Ya sudah itu aja. Tanggapan yang enak dan berkesinambungan ya. Ya. Antara tujuan yang hendak dicapai. Apalagi? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya, Bu In sendiri yang tahu lah. Ya kan menurutmu, apa yang perlu ditingkatkan dariku dan diperbaiki dariku? Ini POV-nya POV-mu menilaiku, ngono lho, guys.
Duh, aku suruh menilai orang itu tuh paling nggak suka. Yang perlu ditingkatkan apa ya? Kan itu juga masuk umpan balik toh. Apa? Kan ini juga masuk umpan balik, masih pertanyaan pemantiknya mung situ tok kuwi. Oh iya juga sih. Nah, iya. Yang perlu Bu In tingkatkan itu tentang ini Bu In. Bu In perlu memberikan menggali lagi apa namanya atau memberikan pemantik pertanyaan supaya masalah itu sampai ke dalam-dalamnya. Oke. Ya. Menggali atau mengajukan pertanyaan pemantik. Ya. Oke. Supaya yang berhubungan menggali atau mengajukan pertanyaan supaya lebih dalam. Terus ganti baju dulu sana loh. Baju enggak besok dipakai lagi. Ada iklan. Sudahkah sampai di Kediri? Bu Afi. Udah. Yang perlu diperbaiki ada enggak? Cukup sih itu saja. Oke. Terus kalau aku, saya urung. Olah ya mas kayak ya. Itu kan juga hubungannya memperbaiki, meningkatkannya. Sudah ini Bu In. Sudah ya. Oke, yuk baik. Sekarang dirimu. Ya. Coba dah. Apa ini? Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa diinterogasi. Oh tidak ya. Saya merasakan ya sama, lega juga. Maksudnya bisa mengutarakan gitu ya yang menjadi masalah saya, terus tujuan supaya saya bisa mengatasinya itu. Apalagi Bu In. Terus kalau yang berjalan baik selama percakapan itu apa ya? Ya sama sih juga. Bu Afi kan juga tahu ya rasanya gimana mengatasi agenda-agenda yang bertuburkan itu kan ya. Tahu rasanya kan ya. Jadi ya kayak nyambung aja gitu. Oke. Berarti nyambung ya Bu antara nyambung lah. apa namanya cerita dan tanggapan saya gitu ya. Ya. Karena memang saya sangat memahami kok Bu In bagaimana perasaannya Bu In. Iya. Sepertinya sudah itu ya, sudah hatam gitu ya. Betul. Kemudian apa lagi? Apa yang perlu saya perbaiki Bu In? Yang perlu diperbaiki yang perbaiki aja kali ya. Kalau ditingkatkannya oke udah bagus. Pertanyaan-pertanyaannya juga menurut saya juga udah bagus. Cuman gini, Bu Afi kayaknya masih kayak mendominasi memberikan jawaban ke saya. Jadi tidak Bu Afi belum membantu saya, menuntun saya menuju jawaban saya sendiri gitu. Kayak Bu Afi itu mungkin karena Bu Afi sudah sangat mendalami ya peristiwa itu. Sudah sangat tahu gitu ya dalam-dalamnya seluk-beluknya kayak apa gitu. Saya malah menjadi seperti mentoring kayaknya. Jadi kan
Jadi Bu Afi, menurut saya tadi ya, ketika jenengan bertanya itu tanggapannya juga enak, terus jenengan juga sudah juga nyambung juga gitu. Cuman tadi waktu menanggapinya, kemudian memberi apa ya, kayak validasi ke saya itu, jenengan masih membuatkan jawaban untuk saya gitu loh. Iya, jadi saya nangkepnya gitu tadi, agak nangkepnya gitu. Karena ya saya paham Bu Afi kan lebih mengalaminya gitu ya. Jadi saya tahu gitu. Mungkin nanti bisa di ini Bu Afi, bisa diubah ya, apa ya, bentuk-bentuk pertanyaannya ya, bentuk kalimat tanyanya. Tapi bagus kok. Mendalami sekali. Jadi pada Tetap ya. intinya masih belum memberikan masih belum apa namanya Bu, memberikan kesempatan untuk mencari jawaban. Iya, jenengan pertanyaannya itu belum begitu menuntun saya untuk menemukan jawaban saya sendiri gitu. Jenengan masih ada ya sekian persen lah, sedikit sih. Itu seperti menunjukkan ini loh jawabannya begini gitu. Oh iya. Ya, oke, terima kasih. Bagus, Kalau bagus. itu Overall all is good. bukan, ya. Yes, begitu Bu Afi. Kita perlu latihan lagi kayaknya ya. Iya, perlu ini. Berarti dong. itu besok ya Bu In ya. Berarti ini Ya, gimana? besok kita presentasi ini. Presentasinya Masalah. gimana modelnya? Ya gini, kayak yang di video itu, yang di video contohnya itu. Jadi kita pas bicara kayak gini, terus nanti teman-teman mengobservasi kita gitu. Tapi ada waktunya. Iya, ada waktunya. Tapi besok itu juga gantian. Kurang tahu ya sih, aku tak ndelok ning iku ning module. Nek lihat itunya, lihat apanya? Judulnya kan praktik toh nek besok. Nek hari ini kan latihan. Walah, ternyata hari ini latihan. Hari ini sesi latihan, kalau besok sesi praktik. Cuman teknisnya gimana ya? Aku belum tahu sih. Ini belum 14.45 ya. Tuh tulisannya, ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik besok. Tak buka esek ya. Besok setelah Anda berlari dengan Anda, sekarang saatnya Anda untuk mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik yang telah dilakukan kelompok bersama fasilitator. Pastikan Anda sudah berlatih dengan baik. Praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Harapannya setelah masing-masing pasangan CGP mempraktikkan dan memberikan refleksi, CGP lain dan fasilitator dapat memberikan umpan balik berdasarkan data mengenai CGP tersebut. Sudah. Jadi ya kayaknya kita semua besok praktik kok ini. Paling 10 menit kita ya. Cukup kan 5 kelompok? Berarti gantian ya modelnya Bu In? Enggak, nek gantiannya enggak tahu kayaknya. Enggak kayaknya. Cuman siapa nanti yang jadi coach sama jadi coaching gitu aja. Kita tentukan peran kita aja. Kamu jadi coaching apa jadi coaching gitu. Koci lah. Waduh, nek. Ya wes, berarti besok nek ketunjuk presentasi dirimu coaching, aku coaching ngono ya. Iya. Oh. Aku besok tak ganti materiku sing iki. Pembagian waktu. Yo coba data ya. Kasih gue golek materi yang lain. Masa podo anak mogok Yo gak lah, aku golek materi yang lain aja. Sing ringan gitu loh, sing mengatasi pengembangan diri kah di rumah, di sekolahan kah, atau apa gitu. Sing kita kan sama-sama TK ya. Apa mengatasi pembelajaran anak gitu ya. Tentang pembelajaran. Ben yang di SD di SMA itu tahu bahwa TK itu tidak hanya ngapa wi tepuk-tepuk. You. Ya, nanti kita off the record aja lah, jangan di sini.
Oke, baik. Ya wis, masih 14.39. Masih ada waktu. Oke, latihan Iya. gawe pertanyaan berbobot berarti iki ya. Kata kunci, jangan lupa dicatat. Aku loh ini tadi loh, pada akhirnya nggak ke kantor yang satunya. Nah, kenapa? Waktu Waktu. lagi. Iya. Besok itu toh aku itu jadwal ke RS ngantar suamiku periksa. Jadi mungkin ya anu ya. Tapi semoga masih mendukung sih. Besok tanggal lepak lah. Emang Besok bisa siang. Bu? Jam berapa Bu In besok? Besok habis zuhur berangkat soalnya kan masih cek lab. Jadi ngantrinya di cek lab itu habis itu periksanya itu jam 3 sore. Jadi aku dari siang sampai malam nanti di rumah sakit terus. Berarti habis zuhur sampai malam? Yo. Kan jagani toh Mbak ning cek lab kan kadang antrinya kayak gitu toh. Di rumah sakit Widodo besok. Ya ampun, semangat Bu In. Ya, semangat. Jadi kok ya nyambi-nyambi. Iya sama Bu In aku juga nyambi-nyambi. Kadang tuh pernah gitu ada rasa kayak nggak enak sama yang lain gitu. Nah, misalkan pas di PPS gitu ya, itu zoom nih. Lah iya. Ya, sebetulnya harapan sudah rampung ya teman-teman. Kadang saya bilang gitu. Iya. Gitu. Zoom nih. Gitu. Ini sudah belum ya? Masih 41, 4 menit lagi. Bu ini berarti besok itu kita cuma praktek gini aja ya Bu In, seperti ini begitu, cuman dinilai sama CGP lain. Betul. Ini kelompok yang lain apa ya belum selesai ya Bu In? Kita sudah asik, udah takok-takok no. Belum. Pak BP menyimak ternyata. Belum, masih 3 menit lagi akan ditutup. Aku pindah HP lagi nih. Ini saya pakai laptop sama HP. Enggak, ini maksudnya aku tetheringan sayang. Wifi-nya itu ngedrop. Oh, sama Bu In. Nggih, Pak. Wifi-nya ya Allah lemot banget. Tadi Ini aja udah habis 3 giga ini barusan. Saya 350 MB, Pak. Aduh, bulan ini kacau. Masya Allah. Sama, Pak. Saya menjalankan hidup saya seperti kacau. Ya Allah. Saya kira itu Agustus itu sudah berlalu hari perjuangan. Ternyata September itu jauh luar biasa, ya Allah. Ternyata ini Agustus kedua ya. Iya. Masya Allah. Agustus part 2. Masih ada 2 menit untuk kembali. Oke, Pak. Kita lihat tempat lain. Siap. Gimana ya Bu ini biar saya bisa ngerjain semua itu tepat waktu gitu loh. Herman saya sama diri saya. Kan sudah kamu jawab sendiri tadi. Bikin skala prioritas apa loh?
Gitu masih tanya. Iya. Skala prioritas. Iyalah. Saya kayak bingung gini loh, Bu Im. Kalau saya ngerjain ini kan untuk diri saya sendiri. Iya. Tapi ada kaitannya tuh yang stakeholder di atasnya itu juga perlu. Jadi mereka itu bisa melaporkan kalau saya sudah mengerjakan. Tapi yang di satunya lagi itu ada urusan dengan umat, dengan orang banyak. Nah, itu yang susah. Yes. Ya sudahlah. Memang sepertinya memang saya harus begini. Iya. Di sisi lain kita itu pengennya itu aktif gitu ya di sana di sana aktif, di situ juga gitu kayak enggak ini loh. Biar bermanfaat gitu ya. Iya, Enggak betul. nganggur. Iya. Di sisi lain juga banyak pengorbanan kan? Benar enggak cuman pengorbanan dari segi jadwalnya yang bertubrukan, tapi dari segi untuk waktu yang lain otomatis kan juga kita juga berkorban. Sampai ini tadi lebuin dari saya hari ini tadi ya. Pagi saya nganter pagi itu saya kan berangkat kan 6:30 tuh kan. 6:30. Saya buka gerbang dulu, buka pintu sekolahan. Terus oke, wes tak bersihin semua dulu. Terus akhirnya saya izin kepala sekolah dulu ya. Mbak, Bu, saya izin sebentar ya soalnya saya mau ngantar adik saya ini untuk kembali ke pondok itu. Saya antar cuma sampai terminal aja, Buin. Saya pasrahin. Harus ngambil uang sekalian gitu buat dianya nanti. Terus tak pesenin ini wes tak siapin semua. Terus balik lagi. Astagfirullahaladzim, pajaknya itu belum saya